Ketika awal mengetahui dan mempelajari trading, kita merasa trading adalah sesuatu aktivitas yang membutuhkan analisa detail super teliti, yang kemampuan ini tidak dimiliki oleh semua orang dan akan sulit untuk dipelajari. Kenapa demikian? Karena memang ada banyak informasi yang memberikan narasi seperti ini. Seperti ada strategi trading, yang seolah-olah kita berada dalam genggaman kekuatan besar di dunia ini, yang akan mengontrol dan memanipulasi trading kita, atau ada strategi trading yang kita seolah-olah tahu di mana big trader akan entry. Secara logik, kalaupun ada kekuatan yang memanipulasi kita itu nyata, dan entry Bank Dunia telah diketahui, kira-kira apa yang akan dilakukan mereka setelah entry-nya diketahui oleh trader seluruh dunia? Boleh saja kita memberikan narasi seperti ini terhadap strategi trading, tapi melebih-lebihkan sesuatu juga tidak terlalu baik untuk psikologis kita. Yang saya sharingkan di sini adalah pengalaman saya sebagai trader dalam melihat market yang saya dapat dari mentor saya. Jadi mungkin akan berbeda pandangan dalam menilai aktivitas trading. Konsepnya dalam trading seperti melihat angka 9 dan dilihat angka 6 dari sisi lainnya. Jadi pada dasarnya apapun strategi tradingnya adalah sama, maka sederhanakan mindsetnya, agar kita lebih mudah dalam melihat market. Analogi sederhana yang paling merubah mindset trading saya, adalah profesi trader sama seperti pedagang. Artinya kita harus berlaku seperti pedagang pada umumnya, bukan sebagai seseorang yang mengetahui Bank Dunia akan trading, atau seseorang yang mengetahui kekuatan besar dunia sedang memanipulasi trading kita, tapi berlaku sebagai pedagang yang mampu mengelola modalnya. Seperti penjelasan saya sebelumnya, kalau fase terberat dan terlama yang akan dilalui trader adalah fase berburu teknik trading. Jadi teknik trading ini akan saya analogikan sebagai objek dagangan kita. Misal saya pedagang bakso yang memiliki modal 10 juta, tidak mungkin dalam satu hari modal 10 juta saya buatkan bakso semuanya, atau dalam trading kita entry full margin, tapi kita gunakan 1 juta untuk modal perharinya. Jika laku bisa dapat 2 juta, tapi jika ada kendala maka rugi atau hanya mendapatkan sedikit profit. Misal dalam satu hari kita rugi jualan bakso, dan trading loss menggunakan teknik A, tidak mungkin di hari berikutnya kita langsung ganti teknik B, atau ganti jualan bakso jadi jualan es krim. Karena pedagang bakso juga tahu kalau yang terpenting adalah akumulasi profit tiap bulannya. Begitu juga halnya dengan trader. Oke, kali ini saya akan dagang bakso di pair USD Jepang Yen. Seperti biasa langkah awal selalu menandai body base Ingaf di time frame H4. Tentunya kita ingat, ciri base yang kuat adalah base yang dipergerakan harga sebelumnya. Pernah direspon oleh market. Jika kita lihat di sini, market beberapa kali merespon base sell ini, artinya market masih berpotensi merespon base sell ini jika di time frame H1-nya, market membuat setup CB1 atau dominan. Jika kita ulas lagi pergerakan harga sebelumnya, saat market datang yang pertama kali sentuh base sell, market merespon base tersebut dengan membuat setup sell CB1 break, dan jika diukur menggunakan Fibonacci, harga turun sampai ke level Fibo 161, artinya setup ini valid, karena setup dikatakan valid minimal harga bergerak sampai ke level Fibo 161. Jika kita lihat di sini, setup CB1 ini dalam bentuk setup full margin. Syarat untuk setup full margin yang pertama terdapat base di dalam setup. Di setup ini base-nya bertepatan dengan level Fibo 50. Dan syarat yang kedua harga koreksi dan sentuh base tersebut. Lalu berikutnya untuk respon market pada kedatangan market yang kedua. Di sini market juga merespon base sell tersebut dengan membuat setup sell CB1 break. Jika diukur pergerakan harganya menggunakan Fibonacci, harga turun sampai ke level Fibo 261. Lalu kedatangan harga yang ketiga di base sell tersebut juga direspon oleh market, dengan membuat setup sell dominan break dan harga turun sampai ke level Fibo 423 lebih. Artinya base sell di time frame H4 ini sangat kuat karena berulang kali market merespon base tersebut. Ini jawaban untuk teman-teman yang sering menanyakan cara mencari base terkuat, tapi jika dilihat secara konsep teknik base, selama dalam bentuk pola candle Ingaf maka bisa kita tandai dan kita gunakan sebagai base.
Oke, pergerakan harga berikutnya saat ini harga berada di best sell H4 lagi. Dan market juga sudah merespon best sell tersebut dengan membuat setup sell dominan break. Apakah setup sell ini akan valid? Jika kita melihat histori dari pergerakan harga sebelumnya yang selalu merespon best sell ini, maka potensinya lebih besar setup ini valid dan harga akan turun kembali. Di teknik base kita hanya berbicara apakah setup direspon atau tidak direspon market. Analoginya sama seperti pedagang bakso. Apakah Bukalapak di pair USD Jepang Yen akan profit karena dagangan laris, atau rugi karena sepi market tidak mau beli bakso kita? Kembali ke setup sell dominan break, untuk memahaminya yang perlu kita hafal terlebih dahulu adalah cirinya. Untuk cirinya saat harga naik ada candle bull di break minimal 3 candle. Di setup ini ada 3 candle berada di dalam body candle dominan, dan di candle keempat harga baru break candle dominan. Lalu gunakan Fibonacci, level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir dalam tren, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle dominan. Ada setup spesial di setup sell dominan ini, yaitu setup full margin. Syarat untuk setup full margin yang pertama ada base di dalam setup dan yang kedua harga koreksi sentuh base tersebut. Di sini saya akan langsung entry beberapa layer. Alasan entry layer di sini karena jarak level Fibo 0 ke level Fibo 100 terlalu dekat, sehingga berpengaruh ke target take profitnya yang jadi dekat. Jadi hanya memberikan sedikit tips. Selanjutnya pasang stop loss semua entry saya di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit semua entry di kisaran level Fibo 261. Setup sudah lengkap, kita hanya tinggal tunggu respon market merespon setup sell dominan break tersebut. Jika market merespon harga akan turun minimal ke level Fibo 161 dan level Fibo 261. Tapi jika market tidak merespon harga akan kembali naik menyentuh stop loss. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya, di sini market merespon setup sell dominan break tersebut. Harga turun ke level Fibo 161. Karena setup dikatakan valid minimal harga bergerak ke level Fibo 161. Untuk teman-teman yang sudah merasa cukup profitnya bisa ambil take profit di sini. Tapi jika memiliki emosi yang baik bisa hold posisi sampai ke level Fibo 261. Tapi dengan menggeser stop loss dari level Fibo 0 ke level Fibo 50. Ini dilakukan sebagai antisipasi harga balik arah tanpa membuat setup. Sehingga jika ini terjadi kita hanya rugi setengah dari resiko awal. Pergerakan harga berikutnya, di sini market membuat drama harga turun sampai ke level Fibo 261. Tapi karena spread harga take profitnya belum ke trigger, dan harga kembali koreksi jadi saya putuskan untuk pindahkan stop loss lagi ke SL Plus. Selanjutnya pergerakan harga membuat satu kali penurunan kembali. Dan lagi-lagi karena spread harga take profitnya belum ke trigger, jadi di sini saya akan putuskan take profit 2 entry saya, dan membiarkan 2 entry lainnya. Pergerakan harga berikutnya, harga menyentuh SL Plus. Di sini saya belum mendapatkan profit maksimal, karena 2 entry take profit lebih awal dan 2 entry kena SL Plus. Teknik ini sangat mudah untuk digunakan dalam membaca market, ditambah lagi dengan mindset kita sebagai pedagang, artinya berdagang bakso di pair USD Jepang Yen untuk hari ini masih belum menguntungkan, karena market membuat drama. Pergerakan harga berikutnya, setelah harga membuat koreksi ke base setup full margin, harga kembali turun ke level Fibo 261. Di sini untuk teknik base menggunakan istilah market prank atau market membuat drama. Tidak ada manipulasi di market karena penyebab di sini hanya keputusan kita sebagai trader. Istilah manipulasi market ini membuat pemula dihantui rasa takut seolah dipermainkan oleh market.
Karena itu jangan-jangan pikiran kita sendirilah yang memanipulasi diri kita di market. Dengan mindset menyederhanakan pandangan kita terhadap trading dan market membuat trading kita jauh lebih nyaman. Sebagai trader yang masuk market yang ada hanya Anda dan keputusan yang Anda buat di market. Selebihnya dikembalikan lagi ke faktor rezeki badan. Oke, sekian videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.